Kalau PJK 15, perusahaan terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik. Sehingga meskipun nanti pemegang saham boleh memilih bahwa dia akan memberikan kuasa secara manual atau secara elektronik, tetapi dari sisi perusahaan terbuka, dia wajib menyediakan kepada dalam setiap penyelenggaraan RUPS, perusahaan terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik. Itu artinya dalam setiap penyelenggaraan RUPS, maka perusahaan terbuka wajib menggunakan IRUPS dalam konteks e-proxy. Namun demikian, kalau e-voting itu opsi. Jadi kalau perusahaan terbuka mau melakukan IRUPS secara fisik full seperti biasa, oke, jalan aja. Tetapi kalau dia mau melakukan IRUPS secara elektronik, itu bisa juga dengan mengacu kepada PJK 16. Pelaksanaan IRUPS secara e-voting tetap mengacu besarannya, tetap mengacu kepada PJK 15. Penyampaian mata acara, pengumuman, panggilan, dan lain-lain tetap mengacu, kecuali diatur lain di dalam PJK 15. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Abu mau menambahkan? Apa yang disampaikan Pak Darwan clear sih, Bu, ya. Iya. Kemudian terkait pertanyaan selanjutnya, apakah penyedia ERUPS juga merekam proses ERUPS? Jika iya, apakah emiten dapat mendapatkan rekaman tersebut? Jika pada saat pelaksanaan ERUPS tiba-tiba ada pemegang saham yang internetnya down sehingga jumlah kehadiran pemegang saham tidak terpenuhi, apakah ERUPS tetap berjalan dan quorum atau harus diulang lagi? Mungkin ini teknis dari KSE yang bisa menjelaskan. Silakan, Bu Dian. Terima kasih. Satu sisi sistemnya KSCI juga dilengkapi dengan BCP, sehingga something wrong dengan sistem utama nanti kita ada BCP-nya. Kemudian untuk selanjutnya ada proses registrasi. Jadi pihak-pihak yang menghadiri RUPS itu siapa aja? Baik kalau saat ini ya berarti masih registrasi secara fisik. Jadi siapapun yang hadir dalam fisikal RUPS tersebut akan dihitung, akan menjadi dasar dalam perhitungan quorum kehadiran. Jadi data yang masuk saat pemberian e-proxy dari mulai pemanggilan sampai 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS itu datanya masih data elektronik, belum final. Nanti ada lagi proses registrasi kehadiran untuk menentukan apakah data-data tadi menjadikan suatu yang quorum kehadiran atau tidak. Jadi penentuannya di tanggal pelaksanaan RUPS pada saat proses registrasi untuk penentuan quorum kehadirannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Kemudian ada pertanyaan dari Bank BRI. Emiten wajib menyediakan surat kuasa secara elektronik. Selama ini emiten sudah menyediakan form surat kuasa yang dapat didownload di situs web. Surat kuasa tersebut kemudian diserahkan kepada kustodian masing-masing. Dalam POJK ini, apakah emiten jadi harus menyediakan perangkat atau infrastruktur sistem elektronik untuk surat kuasa ini? Apabila emiten memilih untuk menggunakan LPP,
mengapa emiten tetap wajib menyediakan surat sistem elektronik tersebut? Tadi sebenarnya sudah dijawab juga ya, bahwa sebenarnya e-proxy adalah sifatnya wajib, di mana saat ini OJK juga sudah menunjuk ke SEI. Kalau memang emiten akan melaksanakan e-proxy sampai e-proxy saja, sebenarnya bisa menggunakan sistem KSEI. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Abu atau Pak Hermawan? Atau cukup? Ya, saya kira yang misalnya cukup sih Bu. Artinya kan di sini emiten atau perusahaan terbuka itu punya pilihan. Dia mau menggunakan jasa dari penyedia e-RUPS atau dalam hal ini KSEI. Artinya kalau memilih ini tentunya semua proses nanti KSEI yang bantu gitu kan ya, yang bantu. Artinya emiten tinggal mengikuti prosedur yang ada di sana, yang dari sistem. Termasuk dalam hal ini penyediaan surat kuasanya secara elektronik. Tapi kalau emiten akan menyediakan sistem sendiri, ya tentunya prosedural penyediaan kuasa dan seterusnya ya harus bisa memenuhi apa yang diminta oleh POJK 15 terkait e-proxy. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, makasih tambahnya Pak Abu. Pertanyaan berikutnya, dalam POJK 31 pasal 15, pemberian kuasa melalui e-RUPS dianggap sah dan berlaku dan tidak memerlukan tanda tangan basah kecuali diatur lain. Ada pertanyaan, ada view dari Ikatan Notaris bahwa hal ini dapat berjalan sehingga dalam hal ini proses legalisir POA dan pemegang saham luar negeri juga tidak diperlukan dalam pemegang saham untuk mengisi e-proxy. Mungkin Pak Darmawan secara legal bisa menyampaikan ketentuan terkait tanda tangan basah tersebut. Itu yang ditanya apa, Bu? Apakah dianggap sah dan berlaku? Tadi sebenarnya udah jelas sih ketentuan di POJK 15 kan udah jelas kita. Ya. Oke. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian dengan ketentuan di POJK tidak lagi ada kewajiban untuk tanda tangan basah, di mana elektronik dengan e-proxy sah gitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dalam hal perusahaan terbuka akan mengajukan sebagai penyedia e-RUPS, itu bagaimana prosedurnya? Ya, saya nanti Pak Darmawan silakan tambahkan. Ya, intinya kalau ada pihak lain atau dalam hal ini misalnya ada emiten ingin mengajukan diri sebagai penyedia e-RUPS, tentunya sesuai dengan ketentuan. Kalau ada pihak lain, tentunya pihak lain tersebut harus disetujui oleh OJK. Ya, nanti prosesnya silakan saja pihak lain atau emiten misalnya yang ingin menjadi penyedia e-RUPS untuk kepentingan atau ingin menyediakan jasa tersebut untuk pihak lain, silakan mengajukan permohonan tersebut kepada OJK. Ya, nanti tentunya OJK akan mereview permohonan dan nanti akan seperti apa keputusannya. Gimana Pak Darmawan? Mungkin saya sedikit menambahkan, kita proses pengajuan tata cara permohonan itu kita masih akan susun dalam bentuk mungkin SEOJK Pak Bu. Jadi ya, jadi segera kita susun dulu tata cara permohonan proses permintaan persetujuan untuk jadi penyedia e-RUPS itu. Nanti setelah itu mungkin baru kita dapat layanin permintaan persetujuan untuk penyelenggara jadi penyedia e-RUPS. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait
Jika perusahaan terbuka akan menyelenggarakan erup sendiri tanpa penyedia jasa, apa saja yang harus disiapkan? Dan juga haruskah ada surat pernyataan dari OJK bahwa perusahaan terbuka dapat melaksanakan tanpa penyedia erup? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Darmawan bahwa sebenarnya di POJK 16 ada 2 klaster tadi, ada penyedia erup dan sistem yang diselenggarakan oleh perusahaan terbuka sendiri. Mungkin ditegaskan lagi Pak Darman karena banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait hal tersebut. Baik Bu Nalin, mungkin sedikit saya ulang. Siapa sih penyedia IRUPS? Yang kalau di terminologi POJK 16 kita bilang penyedia IRUPS, maka itu adalah LPP yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Hanya 2 itu penyedia IRUPS. Nah, ketika si perusahaan terbuka melakukan sendiri IRUPS secara e-voting, itu dia tidak dinyatakan sebagai penyedia IRUPS, karena dia untuk melakukannya untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukannya dengan apakah dengan harus sistem sendiri atau dia bisa berkontrak dengan pihak lain? Nah, sebenarnya dalam menggunakan sistem sendiri itu dia bisa membangun sendiri sistemnya atau dia berkontrak dengan pihak lain. Sepanjang sistem yang digunakan memenuhi ketentuan POJK, maka itu bisa dilakukan. Dan nanti kalau dia akan melakukan sendiri proses penyelenggaraan e-voting tadi, dia harus menyatakan kepada OJK bahwa sistemnya itu sudah sesuai dengan POJK. Nanti akan dilakukan post audit mungkin dari OJK. Begitu ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, betul. Jadi memang harus dibedakan. Kalau emiten menyelenggarakan IRUPS sendiri itu bukan disebut sebagai penyedia IRUPS, gitu ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bank Muamalat, ini untuk mewakili emiten-emiten yang tidak listing di bursa. Jadi apakah penyelenggaraan dengan menggunakan sistem IRUPS dapat dilakukan oleh emiten yang sahamnya non-listed? Mengingat informasi pemegang saham bank tidak tersedia pada KSEI. Apakah TBK seperti Bank Muamalat dapat menggunakan sistem IRUPS yang disediakan oleh TC? Apa syarat dan ketentuannya? Silakan Bu Dian untuk menjawab hal tersebut. Memang untuk saat ini sistem kita terintegrasi antara data yang ada di CBES dengan data yang ada di Easy, yaitu easy.ksi adalah untuk kegiatan IRUPS ini. Sehingga memang pencatatannya adalah melalui penitipan kolektif yang ada di KSEI. Nah, apabila untuk perusahaan terbuka yang non-listing di bursa, ini bisa saja bekerja sama dengan perusahaan efek atau bank kustodian untuk mencatatkan kepemilikan sahamnya. Dalam artian, pertama gini, perusahaan terbuka itu bekerja sama dengan KSEI untuk perjanjian penitipan kolektif. Kemudian saham-sahamnya ini juga tercatat dalam rekening efek melalui perusahaan efek atau bank kustodian. Bisa pilih di antara mereka sehingga datanya dapat tercatat di dalam KSEI. Nah, apabila sudah datanya tercatat dalam rekening efek ataupun di KSEI, maka dapat melakukan proses IRUPS menggunakan sistem yang disediakan oleh KSEI, seperti itu. Terima kasih Bu Dian, nanti mungkin harus berkonsultasi dengan KSEI ya untuk teknisnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada penerima kuasa independen bisa lebih dari 1 orang? Misalnya pemegang saham dengan saham 25% memberikan kuasa kepada 2 orang penerima kuasa karena dikhawatirkan salah satu dari si penerima kuasa pada saat sebelum RUPS berlangsung ternyata meninggal dunia. Tetapi surat kuasa tersebut sudah disubmit dalam sistem IRUPS. Mungkin ini teknis POJK dan teknis di KSEI-nya. Silahkan Pak Abu, Pak Darmawan, dan nanti ditambahkan Bu Dian. Pemberian kuasa double maksudnya ya Bu? Iya, double. Untuk mengantisipasi nanti yang salah satu meninggal dunia. Ya kalau ternyata pada hari H tidak meninggal dunia, yang boleh hadir dalam IRUPS hanya 1 Bu, hanya 1.
harus ditentukan. Nggak bisa